Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MTS Negeri 4 Sumedang, Kabupaten Sumedang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta PPG 52321111194. Saya akan melaksanakan PPL di Sekolah MTS Negeri 4 Sumedang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang tohar. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak sekalian? Ya, terima kasih ya. Langkah baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran ini kita berdoa dulu ya. Coba pimpin oleh ketua kelasnya, AM. Enggak. Siapa, Jeli? Ya, Neng Jeli. Sebelum pelajaran kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, selanjutnya kita mengabsen dulu ya. Absen dulu. Alpi Nurhayati. Ada ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir untuk hari ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh? Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Materi hari ini Ibu akan membawakan bagian bab materi mengenai toharoh ya, bersuci dari najis dan hadas. Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan ya, mengukur kemampuan kalian mengenai toharoh ya. Coba, siapa yang tahu arti toharoh menurut bahasa dan istilah? Ya, coba Laila. Toharoh menurut bahasa adalah bersih atau bersuci. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Oke, betul ya. Terima kasih. Ke tokoh bahasa inti, yaitu Ibu akan menerangkan penjelasan mengenai najis ya, toharoh dan najis. Toharoh bersuci dari najis dan hadas. Nah, sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini yaitu untuk 1, menyebutkan pengertian toharoh. Yang kedua, mengemukakan dalil toharoh. Ada pengertian toharoh. Toharoh. Nah, di sini toharoh itu ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Di sini menurut bahasa adalah apa? Bersih atau Ya, toharoh itu menurut bahasa itu bersih atau suci. Kalau menurut istilahnya, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. oke, ya betul. Ini toharoh menurut istilah. Suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, di sini ada najis. Najis menurut bahasa adalah kotoran. Lanjut ke bahasa najis. Nah, di sini ada, perhatikan gambar di sini. Apa ya? Masuk najis bukan lah. Oke, kita bahas
bahas ya mengenai macam-macam najis. Macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Jadi pembahasan untuk najis ini, najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Nah sekarang apa pengertian najis mukhafafah? Apa? Iya, kita lanjut. Yang kedua najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah ini sama dengan najis apa? Sedang, ya. Nah sekarang yang ketiga dari macam-macam najis yaitu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah itu yang bersumber dari apa? Anjing dan babi, betul. Nah, cara mensucikan najis mughalladhah itu bagaimana? Basuh air sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya. Sekarang hadas kecil. Hadas itu dibagi menjadi 2 yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikannya dengan wudu, betul. Terus kita lanjut ke hadas besar. Ya. Hadas besar itu disucikannya dengan apa? Bagaimana? Dengan mandi besar. Hal yang mengakibatkan berhadas besar diantaranya 1 apa? Bersusu, Ya, 2 keluar mandi, 3 haid, terus nifas, yang keempat ada meninggal. meninggal. Yang kelima adalah meninggal. Oke, penyebab hadas besar diantaranya bersetubuh, terus suami istri. Yang kedua keluar air mandi. Ketiga haid. Keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Yang keenam meninggal. Oke. Ini pembahasan untuk hari ini sampai di sini. Cuma di sini ada LKPD-nya ya. Nah, sini LKPD-nya, oke. Coba jadikan 4 kelompok, ya. Jadikan 4 kelompok. Kelompokkan dulu, oke. Silakan. Oke, Ibu akan memberikan 1 ya soal LKPD ya yang harus kalian isi ya. Nah, diskusikan sebaik mungkin. Apabila tidak ada atau belum mengerti, silakan ditanya dengan teman-teman kalian ya, supaya masalahnya terpecahkan. Oke? Nah, bagaimana? Sudah selesai? Oke. Begitu dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan ya. Coba mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1 tadi? Oh iya. Coba Neng Jali ke depan untuk mempresentasikan ya. Oh iya, jelaskan pengertian toharoh beserta dalil dan silakan jawabannya apa? Coba presentasikan. Sedangkan istilah adalah suatu kegiatan yang suci dari najis dan ada sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus tersebut. Dalam keadaan iya. Meliputi bersih dari badan atau najis. Ya, oke. Dalilnya apa? Dalil toharoh itu apa? Ditambahkan mutaroh diri. Oke, ya betul. Ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, silakan. Lanjut ke kelompok 2. Jelaskan
pengertian najis menurut bahasa dan istilah. Ya, silakan. Najis adalah arti menurut bahasa najis adalah kotoran. Ya, menurut bahasa adalah kotoran. Terus. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Nah, itu pengertian najis secara bahasa dan istilah ya. Ada yang ditanyakan bagaimana? Tidak, saya mengerti? Iya, tidak. Terima kasih ya. Yang kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya, sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke. Ya, najis. Satu najis. Ya. Najis mau apa? Cara mensucikannya bagaimana? Dibersihkan oleh air yang mutmak. Ya, cukup dibersihkan oleh air yang mutmak. Yang kedua, ya, terus ya, yang ketiga, oke. Ada yang ditanyakan mengenai macam-macam najis? Ya, silakan. Apa pengertian najis aininya? Coba jawab untuk kelompok 3. Najis yang tampak tubuhnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Iya. Terus siapa lagi yang mau bertanya mengenai najis? Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito airnya? Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito airnya? Jawab. Membuang dan menggosokkan sampai bersih dan lihat ini sudah dengan rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Iya, oke. Ya. Bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Cukup ya. Terima kasih ya. Dan pertanyaannya, hal-hal yang menyebabkan berhadas kecil dan besar apa saja? Penyebab hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur. 2. Hilang akal sebab mabuk, gila, atau tidur. 3. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram. 4. Menyentuh orang yang kemaluan. Ya, mengerti? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Oh, tidak. Coba lanjut. Pengertian. Penyebab hadas besar. Bersentuhan, keluar mani, air, nifas, wilada, meninggal dunia. Oke, ya. Terima kasih ya. Hasilnya sampai ini. Ini yang tadi. Yang kelompok, ya, itu aja. Ya. Sekarang kesimpulan untuk pelajaran hari ini, ya. Kesimpulan dari pembelajaran toharoh dari najis dan hadas ini yaitu pertama, ya, harus tahu mengenai pengertian toharoh. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Yang dalilnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Nah, yang kedua, kalian harus tahu macam-macam najis. Di antaranya ada najis muhafafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalladh. Cara mensucikan najis muhafafah yaitu mensucikan apa? Air yang suci ke apa? Ya, ke tempat yang terkena air kencing gitu. Najis ya. Sekarang hadas, harus bersih dari hadas. Hadas juga dibagi menjadi dua, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dibersihkannya dengan cara berwudu. Ya, kalau tidak ada air maka digantikan dengan tayamum.
Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Ya, bagaimana pembelajarannya hari ini? Apa sangat menyenangkan? Masih semangat? Semangat. Oke, kita lanjut nanti ke pertemuan yang akan datang ya. Kita mengenai macam-macam air ya untuk pertemuan yang akan datang ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada tugas untuk di rumah. Ya, tugasnya buka halaman 25 ya. Kalau ada ayat Darul Nakli mengenai hadas ya. Nah, ini tugasnya tugas pribadi ya. Nah, dikumpulkan nanti tugasnya pas pertemuan yang akan datang harus selesai. Nah, begitu. Ngerti? Ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.